Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Greeting to the teachers. Good morning, Mom. Good morning. Sit down, please. Oke. First, sebelum saya salam, silahkan dicek bangkunya. Apakah ada hadiah dari Ibu? Kalau ada, silakan buang di tempat sampah. Nggak ada, bersih semua. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. And salam. How are you? How are you today? All of you fine? Semuanya baik-baik saja? Yes. Oke, good. Sebelum kita belajar, tidak lupa kita berdoa, mengucap puji syukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ada dalam kelas. We continue our lesson about English, so we must praise our grateful to the God. Okay. Let's we pray together. Finish. Who is absent today? Kayaknya bangkunya terisi semua ya? Berarti hari ini masuk? Oke, luar biasa sekali, hari ini masuk semua. Tepuk tangan dulu. Biasanya loh ada yang alfa, ada yang sakit nggak kasih izin ya, sehingga Ibu tidak tahu. Jadi terima kasih, thank you very much for coming in my class today. As we know bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita ujian sumatif minggu depan. Jadi kalau ada tugas yang belum selesai, tugas yang tertinggal, untuk di pelajaran bahasa Inggris saya, silahkan perbaiki sebelum kita masuk di ujian sumatif. Karena kalau sudah ujian sumatif, Ibu sudah tidak terima lagi kalau kalian mau ada perbaikan, melakukan perbaikan tugas-tugasnya ya. Jadi silahkan Ibu tunggu sampai hari Sabtu, silahkan kumpul tugasnya yang belum selesai, menghadap ke Ibu. Bu, mana tugas yang belum saya kerjakan karena saya sakit waktu itu, silahkan menghadap ke Ibu sampai hari Sabtu. Ibu tunggu di kantor. Are you ready for English today? Ready. Ulangi sekali lagi. Are you ready? Ready. Good. Oke. Ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ya. Kalian, Ibu ingatkan kembali bahwa kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama itu adalah masuk tepat. Rizkin? Memakai seragam lengkap dan rapi. Let's check apakah mereka kalian sudah memakai seragam lengkap dan rapi. Oke, good. Kemudian menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Bersih ya? Oke, kalian luar biasa sekali. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kita sudah memulai tadi berdoa ya. Kemudian meminta izin kepada guru jika keluar kelas. Jadi nanti kalau ada yang seperti yang kita sepakati, kalau ada yang mau ada gangguan masalah pencernaan, silahkan angkat tangan, minta izin sama Ibu. Kemudian tidak ramai dan tidak jalan-jalan. Jadi saya harapkan nanti sampai pelajaran terakhir, kalian tidak membuat kegaduhan, mondar-mandir tidak perlu. Kemudian selalu mengerjakan tugas dari guru. Nanti akan ada tugas, jadi silahkan kerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Saling menghormati, of course, tidak ada bullying di sini, tidak ada kata-kata kasar di sini. Kemudian saling membantu, karena kita nanti mau berkolaborasi, jadi kalian saling membantu nanti dalam tim. Tidak memainkan HP, nanti kalian main HP, kalau bukan main HP ya, buka HP untuk membuka kamus online. Jadi nanti kalau Ibu kasih izin kalian, baru kalian buka HP. Kemudian semua siswa mendapat kesempatan berbicara, of course, nanti karena di sini nanti kita belajar memerlukan saling sharing, jadi of course ini semua ada punishment-nya kan kalau kita melanggar. Misalnya kalau masuk kelas terlambat, hukumannya menghafal 20
Sama 20 kosakata. Jadi setiap ada pelanggaran, maka punishment-nya adalah menghafal. Oke. Lanjut, ini saya ingatkan ya. Nah, ini. Selanjutnya ini. Ada Ibu mau kasih kuis kalian. Jadi sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, ada pertanyaan yang kalian jawab berdasarkan pengetahuan kalian saja jawabannya. Hah? Ini. Jadi Ibu mulai dari sini. Bisa ansur ke belakang, Nak. Jadi waktunya 5 menit. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian tahu saja tentang ini. Jadi tidak perlu tanya temannya. Apa saja yang kalian tahu tentang ini? Silakan dijawab. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan tulis namanya dan kelasnya. Apa yang dimaksud dengan offering house? Kemudian tuliskan satu contoh kalimat menawarkan bantuan. Oh ya, Agus boleh dibuka topinya? Wahyu juga boleh dibuka topinya. Oke, bagus. Oke, waktunya 2 menit lagi. Ada yang sudah? Oke. Ya, silakan simpan di mejanya, nanti Ibu ambil. 1 menit lagi ya. Oke, lepas, pulpennya lepas. Oke. Oke. Nah, Lingga. Pulpennya Lingga macet. Mana punyamu, Nak? Aduh. Nah, mana punya Rizky?
Banyak yang enggak tahu ternyata. Punya Muna. Oke, good. Oke, mana punya Nur Hidayah? Kebanyakan yang belum tahu ya. Oke, jadi kita ke Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Jadi ini karena jam kedua, mungkin kalian perlu refresh otak. Tadi sempat mendidih ya. Oke, sekarang bahasa Inggrisnya saya tahu agak menyulitkan kalian, jadi perlu pendinginan dulu. Nah. Oke, jadi silakan berdiri mungkin anak-anak ya. Ya, silakan berdiri. Iya, Ale, silakan diikuti. Semakin cepat ya. Faster. Semakin cepat. Faster, faster. Iya. Semangat, semangat, semangat. Come on. Oke, bagaimana? Bagaimana di badan? Segar? Oke, good. Oke, ice breathing tadi sudah. Sekarang ini anak-anak, sebelum kita masuk di pembelajaran untuk hari ini, Ibu cuma ingin tahu, I just want to know, if you have been in this situation, kalau kalian pernah berada di situasi ini, let's be to number one. Did you ever been see your friends face difficulties to carry his things? Pernahkah kalian melihat teman yang kesulitan membawa barang, misalnya buku banyak sekali itu? Pernah? Nah. Oke. What you usually do for them? Menawarkan bantuan. Like what? Like what? Biasanya bagaimana? In Indonesia dulu. Ketika lihat temannya kesulitan bawa buku, mangga misalnya, bawa mangga ke sekolah. Biasanya menawarkan bantuan seperti apa yang kalian lakukan? Silakan Akbar. Misalnya, apakah ingin dibantu? Good. Bagus Akbar, apakah ingin dibantu gitu ya? Itu bagus. Oke. Terus yang kedua, according to you, when someone need to offer help to anyone else, kapan seseorang perlu menawarkan bantuan kepada orang lain? Menurutmu di situasi apa? Good, saat kesusahan. Jadi peka ya. Kita lebih ke peka ketika orang, lihat nenek-nenek di jalan misalnya, kamu dari pasar bawa motor, nenek-neneknya sudah, singgahlah. Nek,
Sini saya bonceng, saya bantu, gitu ya. Jangan cuek aja malah disambat. Ya, oke Bu, sudah bagus tadi menambahkan bantuan ya. Kemudian situation 3, how about your feeling if you face someone offering helps to you? Bagaimana perasaanmu ketika ada orang yang menawarkan bantuan pada saat kamu kesusahan? Terharu. Iya, biasanya ibu kalau begitu, lagi dorong motor kempes nih, terus ada orang singgah, dia singgah saja, ibu sudah kayak mau menangis. Menangis saking terharunya, iya ada yang peduli sama saya, gitu ya. Berarti itu manusiawi sekali. Oke. Number 4, apakah kamu pernah, have you ever been refuse someone offering help? Apakah kalian pernah menolak bantuan seseorang? Pernah. Kenapa? Karena ada alasan tertentu. Boleh dijelaskan apa alasannya? Ada alasan tertentu Ambar ini. Kepo ibu ini. Silakan. Misalnya, ada benci. Ada rasa benci. Pas lagi benci-bencinya, malah tawarkan bantuan. Ditolak dong? Wah, Akbar punya sentimen ini. Yang lain? Oke, bagus, Bang. Bagus untuk situasimu ya. Oke, yang lain? Kenapa? Merasa tidak enak. Iya, kan biasanya mungkin kamu bisa kerja. Jadi kamu menolak. That is okay. Menolak dengan menerima bantuan itu depends to you ya. Tidak ada paksaan. Harus saya terima ini, harus saya tolak ini, tidak ada. It depends to you, to your recent situation, pada saat situasi kalian pada saat itu. Masalah diterima atau tidak itu up to you. Kemudian number 5. Mengapa penting bagi kita untuk belajar cara menawarkan dan menanggapi bantuan dalam bahasa Inggris? Why is important to us? Kenapa sih itu merasa perlu kita belajar cara menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris? Oh, siapa tahu nanti ketemu bule. Risma mau ke Bali habis tamat loh teman-teman. Anak-anak ya. Jadi nanti kalau ketemu bule cakep, menawarkan bantuan ya. Oke, good. Jadi itu ya. Oke, sorry. Oke. Did you still remember what our last lesson? Pembelajaran kita terakhir minggu lalu tuh. Did you still remember? Apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Oke, tentang apa? Miskin? Passive voice in order to writing application letter. Jadi kalian belajar passive voice. Oke. Siapa yang bisa kasih contoh? Oke, Suci, passive voice-nya. Akbar is helped by Fajri with his homework. Apa artinya? Ada Suci, apa? Akbar membantu Fajri ya mengerjakan bahasa Inggris. Oke, Akbar dibantu sama Fajri mengerjakan bahasa Inggris. By the way, ngomong-ngomong soal bantu-membantu, offering helps, today we are going to study about expression how offering helps. Dari tadi kita ngomong masalah memberi bantuan, ternyata hari ini kita akan belajar tentang offering helps. Jadi menawarkan bantuan, of course in English. Oke? Sorry. Ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kalian belajar offering helps, yaitu ini menerapkan fungsi sosial. Ya, ini pengetahuan. Jadi apa yang kalian ketahui tentang menulis offering helps di sini. Kemudian ini menyusun teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Jadi, setelah kalian tahu bagaimana menyusun teks nanti offering helps, kalian diharapkan bisa menyusunnya kemudian berinteraksi di depan kelas. Nanti kalian berdialog. Itu tujuannya kalian belajar ini nanti. Ya, oke. Jadi kalian sudah tahu tujuannya untuk belajar hari ini.
Nah, manfaatnya kenapa kita harus belajar offering helps ini? Membantu bersikap sopan dalam interaksi sosial, membangun rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris, Good. mengembangkan keterampilan menulis teks, lisan, dan tulis, Oke. meningkatkan kemampuan bekerja sama dan peduli terhadap orang lain, mempersiapkan peserta didik menghadapi situasi komunikasi nyata di masa depan. Oke, ternyata offering helps itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bentuk rasa kesopanan dan kepedulian kita nih dalam hubungan sosial, ya, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian mengembangkan keterampilan menyusun tes, lisan, dan tulis. Pada akhirnya anak-anak di SMK ini akan lebih banyak kita berdialog seperti ini, speaking seperti ini, karena kalian kalau sudah terjun ke dunia kerja ataupun ke masyarakat diharapkan apply ini. Jadi bagaimana Bu di sini kita enggak komunikasi dalam bahasa Inggris loh. Ya kalau ketemu temanmu aja. Kalau ketemu sama orang lain nanti kamu dibilangi ajum-ajuman, ya kalau ketemu Risma sama Suci aja. Risma kebetulan lagi bawa begini. May I help you? Bisa. Nanti sama Maya Risma jangan. Nanti kamu bilang, ajum ke hati Suci nih, gitu ya. Oke. Nanda, it's time for take a rest. Don't you want to go to the canteen? No, I just want to be in class. Do you want me to buy you something in the canteen? No thanks. But why is your face a little pale today? Are you okay? I don't feel so well today. Maybe because yesterday I got rain on when I came home from school. Why don't you just rest at home first? This morning I felt fine, but now I'm not feeling well. I help you? What do you need? Can you take me to UKS? Sure, come on, I'll take you to the UKS. Tadi itu adalah salah satu contoh video dialog orang offering help. Dari video tadi ada yang bisa tangkap ekspresi atau offering helps-nya? Fajri, maybe? Can you recognize atau find in the dialogue? What is what? In dialogue about offering help, can you find it during the dialogue? Some expression of offering help. When she want to buy his friend some snack or Okay, he's offering buy some snack for his friend. Okay, good. Okay, sudah ada yang menangkap ekspresi dialognya ya. Okay, let's move. Sudah got Fajrinya. Okay. Muncul slide menawarkan jasa dan cara menanggapinya, teman offering helps and respond. Jadi sekali lagi, as I said before, bahwa offering helps itu ketika orang menawarkan sesuatu, you can accept or reject it. Kalian boleh menerima accept or reject, depend to your situation currently. Nah, ini offering helps. Bisa dibaca sampai di belakang? What is offering helps? Oke. Boleh di belakang? Kamang Maisha, offering helps itu? Oke, good. Jadi, offering helps adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menawarkan bantuan atau jasa kepada orang lain. Ini boleh dicatat, boleh tidak. Karena intinya kita menawarkan bantuan itu, kalau offering helps itu dalam bahasa Inggris, ini begini. Gitu. Oke, lanjut. Contoh offering help. You can write on your, di catatanmu ya. Ini contoh offering helps. Can I help you? Jadi nanti bisa kalian jadikan panduan nanti kalau kalian akan menyusun dialog secara berpasangan in pairs. Jadi boleh dicatat. Can I help you? Bisakah saya membantumu? Contohnya. Kemudian may I ask you?
Bolehkah saya membantu Anda? That is same. Jadi tergantung situasinya. Kalau can I itu lebih bersifat informal, sama teman sebaya boleh, sama adik bapaknya boleh. Kalau may I ini lebih ke yang orang lebih tua daripada kita atau yang kita hargai lebih gitu. Sama orang tua, sama paman, om, dan siapapun itu yang lebih tua daripada kita boleh menggunakan may I, itu lebih sifatnya lebih sopan. Do you need any help? Ini boleh sama-sama teman. Ya, apakah Anda membutuhkan bantuan? Biasanya juga begini. Ada orang bingung nih. Lingak-linguk, dua saja. Antara mau mencuri atau kesasar. Ya. Jadi boleh ditanya. Jangan dicuekin. Nanti kebetulan pencuri dia malah masuk di rumahnya orang, kita yang ikut. Ya, jadi boleh kalau ada orang lingak-linguk ditanya, do you need any help? Bisa dibantu? Siapa tahu saja dia kesasar kan? Itu harus ditegur nak kalau ada yang begitu. Nah, ini contoh offering help. Jadi boleh dicatat. Sudah? Oke, let's remove. Nah, ini tujuan menggunakan offering help. Itu tadi menunjukkan sikap peduli dan sopan. Kemudian membantu orang lain dalam situasi tertentu, membangun komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya kita tidak boleh cuek dengan penderitaan orang ya. Jadi kalau ketemu orang di jalan atau siapapun itu tetangga, kira-kira butuh bantuan ya, silakan ditawarkan bantuan. Oke. Ini ungkapan menawarkan bantuan. Ya. Ini ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam menawarkan bantuan. Can I help you like before? Shall I carry that? Shall itu sama saja. Do you need any help? Shall itu lebih sopan ya. Let me help you. May I give you hand? Ini semua bisa digunakan. Ini semua bisa digunakan. Depend on you. Sekali lagi depend to you. Mana mau digunakan? Ibu tadi hanya menjelaskan yang ini lebih sopan untuk orang yang lebih tua. May I, shall I ini. Let me help you. Terus ada ditanyakan, Bu, kok ada yang pakai tanya-tanya, ada yang let me help you aja gitu. Namanya menawarkan bantuan, jelas kita bertanya dulu. Ya, let me. Nah, kalau bertanya, modalsnya dibalik. Modals dulu baru kata subjek. Can I help you? Namanya orang bertanya berarti modals dulu di depan, kemudian subjek, kemudian ada tanda tanya. Kalau di situ ada let me help you, sini saya bantu, itu sudah bukan pertanyaan lagi. Memang dia sudah ingin membantu nih, gitu. Let me help you boleh, nggak perlu nanya, langsung bantu aja gitu. Tadi kayak temannya bawa buku begini, nggak usah ditanya. Sini saya bantu, gitu ya. Tuh, boleh. May I give you hand? Bukan berarti nih tanganku ambil, bukan begitu ya. Maksudnya, bolehkah saya membantu? May I give you hand? Keren ya ungkapannya ya. Oke. Jadi nanti kalau ada kita membuat dialog, ini boleh digunakan. Depend on you and your situation, and to who you will offer your offering help. Kalian boleh pilih. Tuh. Sampai di sini sudah paham macam-macam ungkapan tadi? Ini yang terpenting ini, yang penting semua ya, tapi ini yang akan kita aplikasikan nanti. Ya. Oke, let's remove. Ini sudah ya? Yakin? Are you sure? We can move? Kalian yakin kita sudah pindah slide? Yes. Ya? Oke, let's we move. Fajri sudah tangkap dia. Ini. Jadi, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, I told you before that when someone offering helps to us, we can accept or reject atau refuse. Kita boleh menerima atau menolak. Nah, ini adabnya ketika kita accepting help. Menerima bantuan ini jawabannya. Yes, please. I would appreciate that. Thank you. Itu semua ucapan ketika orang menawari kita bantuan. Jawabannya itu seperti ini. Jadi, can I help you? Yes, please. Kalau memang kamu butuh bantuan. Yes, please, thank you. Boleh ada thank you di belakang, boleh. May I help you? Thank you. That is very kind. Terima kasih, kamu baik sekali. Ini maksudnya. I would appreciate that. Saya akan menghargainya. Ini ungkapan yang ketika may I, shall I,
Ini biasanya nyambung ke sini. I would appreciate it. Ih, saya sangat menghargai itu. Artinya kalian menerima bantuan. Oke, bisa dicatat tadi ini, bisa dicatat di catatannya. Kalau accepting help itu seperti ini, yes please, thank you, that is very kind. Jadi nanti bisa digunakan ini pada saat berdialog. Finish? Ambar, finish? An Agung? Finish, oke. Yang lain? Oke, good. We move to other slide. Rejecting help. Tadi how to accepting, now how to reject help. Jadi boleh menolak bantuan. Alasan apapun, tidak ada paksaan dalam menerima atau menolak bantuan. Kalau tadi si Akbar karena dia benci sama orang itu, dia tolak bantuan. Padahal orang, ngapain ini orang ditawari bantuan? Ngapain tuh saya benci kamu? Gitu katanya si Akbar tadi kan. No thank you, may I help you? No thank you. Tapi nggak usah sadis-sadis ya kalau ditawari. May I help you? No thank you. Nggak begitu ya. No thank you, setidaknya ada senyum gitu. Kalau menolak, supaya nggak terlalu menyakitkan bagi yang menawari. Ini mode sinis ini kalau cara mengucapkannya, may I help you? No, I can do it myself. Tuh, sadis ya. Nah, saya bisa kerja sendiri gitu. Jadi dari cara mengucapkan ini bisa jadi sadis loh, Nak. Jadi perbaiki intonasinya. No, I can do it myself. Thank you. Boleh pakai thank you di belakangnya setelah ini boleh. Untuk menghaluskan penolakan kita supaya tidak terdengar menyakitkan. Jadi intonasinya juga harus no, I can do it myself. Wah, jengkel orang. Nggak kedua kalinya aku ditawari bantuan kalau begitu ya. Jadi menolaknya juga harus halus. No, I can do it myself. Misalnya, kamu ngerjakan PR nih, urek, temannya jengkel. Ih, kenapa aku itu? Sini saya bantu. Gitu ya. Oke. Kemudian ini, thanks, but I fine. Terima kasih, tapi saya baik-baik saja. Mungkin kamu terlihat pucat, terlihat mau jatuh, temannya nawarin bantuan. May I offer a hand? Boleh saya bantu? No thanks, but I'm fine. Saya baik-baik saja. Ini boleh ditulis ini, karena berguna nanti untuk di dialog. Is it done? Sudah selesai? Oke, we move to other slide. Nah, tadi kita sudah bicara masalah bagaimana menawarkan, bagaimana menolak, dan how to reject. Now, let me see to this. This is dialogue between. Di sini ya. Ini. A, B. Jadi ini bisa diganti pakai nama kalian. Misalnya Ani, do you need help with your homework? Sama dengan contohnya tadi kan itu. Do you need help with your homework? Budinya say, yes please, I need help with the writing part. Berarti si Budi ini mengalami kesulitan dan membutuhkan offering help di bagian menulis laporan. Oke, ini artinya ya. From this dialogue, according to you, how about the response? Accepting or rejected? Lihat responnya, Budi. According to you, menurut kalian, ini ditolak atau diterima ini offering help-nya? Diterima, good. Yes, please. I need helping with the part. Writing part ya. Ini contohnya, silakan diamati. Jadi nanti kalau Ibu mintai kalian membuat dialog, ini bisa dijadikan referensi. Jadi tergantung di situasinya apa, offering help-nya di situ masuk. Perhatikan dia lagi butuh apa. Kalau butuh minum, jangan tawari makan. Ditolak itu. Nah, jadi depend on your situation. Yes, please. Okay. 5 minutes. Oke, ini sudah dipahami contohnya? Oke, kita pindah. Oke, karena kalian tadi ini ya,
kita sudah belajar tadi bagaimana offering helps, kemudian bagaimana menolak, bagaimana ungkapan-ungkapannya. You write that. And now, Ibu ingin, karena tujuan akhir tadi kalian bisa menyusun kemudian berdialog, ya, menyusun dan berdialog, maka karena ini offering helps, ada yang menawarkan bantuan, ada yang menolak, maka kita akan bentuk kelompok in pairs, jadi secara berpasangan. Ini, jadi ini karena kalian berjumlah, how many students today? There are 16, jadi kalau ada 16 students, jadi kita membagi kelompok, divide group into 8 groups. So, caranya untuk membagi, kalian berhitung saja 1 sampai 8. We start from Ambar until 8, then we move to 1 again. Please, Ambar. 1, 2, Rizkin. 4, 5, 6. 7, Okay, good. 2, 4, 8. Oke. Jadi sekarang cari pasangannya berdasarkan matching number, your matching number. Oke, silakan digeser kursinya ke sini. Ini ke sana ya, Nak. Oke, good. Sudah ketemu semua matching-matching nomornya? Is already matching with your number? Sudah cocok dengan nomor-nomornya? Oke, good. Jadi sebelum mengerjakan tugas, ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Ada yang tidak dimengerti misalnya? Did you study in which part? You might ask me now. Kalian boleh bertanya ke saya sekarang sebelum Ibu kasih tugas yang pertama, the first task for each page. You might ask me first about which part did you understand about our subject today. Mungkin ada bagian yang tidak kalian pahami sebelum kita masuk di tugas, boleh ditanyakan. Sudah mengerti semua lagak-lagaknya? Oke, nanti kita lihat di tugas. Oke. Jadi kita punya dua tugas. The first task is recognize. Tolong kenali di situ dalam dialog yang Ibu nanti bagikan. Garis bawahi, underline the word or sentence did contain offering help and response. Jadi kalimat mana saja yang pakai offering helps dengan responnya silakan garis bawahi. Oke. You get it? Sudah paham? Oke. Paham tak nih? Paham, oke. Grup 1? Oke, grup 1. Nih. Jadi underline di garis bawahi ya. Oke, kemudian grup 2? Grup 2 mana? Oh, iya. Grup 2 ternyata berjajar ke belakang. Berarti ini grup 3. Oke, good. Grup 3. Oke. Fadri grup 4. Sama Nur Hidayah. Ternyata ketemu temannya. Berarti di sini grup 8. Grup 8 ya? Grup 8.
Okay, this one. Group 7. Okay. Group 6, of course. And group 5. Next one, group 5. Okay, good. Group 5. Oke, silakan ditanyakan. Kenapa? Group 5? Di garis bawahi. Dalam dialog ini mana yang offering helps? Silakan digaris bawahi. Menurutmu, oh ini ungkapan offering helps deh. Digaris bawahi, kemudian responnya. Kalau di sini responnya juga digaris bawahi. Ada lagi yang mau bertanya seputar tugasnya tadi nih? Ini waktunya 5 menit saja ya untuk mengenali. Karena kalian sudah paham semua tuh. Don't forget write your name dengan pasangannya. Jangan lupa supaya Ibu tahu. Did you finish? No? Only in this. Di kertas 2 orang. Iya, 1 berdua. Jadi jangan lupa tulis namanya sudah. You finish? Oh, cepat. Berarti paham betul ini tadi. Pantas suruh bertanya, enggak mau. Sudah enggak bertanya. Oh, Akbar. Akbar. Kamu berdua dengan Andi Irbai silakan berdiskusi. Cari di mana di sini ungkapan offering helps-nya, menawarkan bantuan tadi. Di sini di mana? Garis bawahi. Kemudian setelah offering helps pasti ada ditolak atau diterima tuh. Garis bawahi juga. Ada apa kamu? Ya, di sini dia ada semua. Tinggal di garis bawahi saja kan? Yes? Yes? Cuma 2 sentence kan pernah ada perintah Iya, kalau kamu cuma dapat 2. Kalau lebih dari 2 boleh? Iya, di garis bawahi saja. Oke? Yes? Writing ada lagi tugasnya kan? Oke. Oke, waktunya 1 menit lagi. Mencari apa nak? Kalau mencari arti boleh. Kalau membuka internet tuh cari di Google no. Di Google no. Only arti, cari artinya saja. Atau saya ada yang di HP atau ada di kertas bisa baca. Oh, kita belum sampai di berdialog, nak. Kita masih menggaris bawahi itu. Nanti akan ada tugas selanjutnya. Kita akan membuat dialog. Ini tujuannya di tugas pertama ini, I just want to know, kalian paham tidak tentang offering help tadi sebelum kita membuat dialog? Caranya dengan menandai yang mana ekspresi offering helps-nya, yang mana responnya itu. Jadi kalau kalian sudah paham, nanti kita akan ada tugas kedua, yaitu membuat dialog. Nanti situasinya Ibu kasih ya, ini situasi ini. Dialognya harus sesuai dengan situasinya. Jangan orang haus kok tawarin nasi. Itu yang salah, ya. Oke. Sudah semua waktunya habis? Oke. Good. Sudah semua ya? Sekarang ini tugas kedua. Jadi kalau tadi menandai yang mana ekspresi offering helps dengan responnya, sekarang adalah membuat dialog. Dialognya sudah ada situasinya di sini. Jadi kalian membuat dialog based on the situation and your
paper sheet di lembaran LKPD kalian ya. Jadi jangan nggak boleh lihat kelompok lain karena situasinya sudah beda. Paham sampai di sini? Oke. Fajri sudah paham? Anak Agung? Paham. Oke, sudah saya ini ya. Ini kelompok 2, kelompok satunya mana ini? Kelompok 1. Kelompok 7, kelompok. Oke, tunggu dulu Ibu. Kasih dulu kelompok 7 ini. Kelompok 6 ini berarti kelompok 5 Meisha. Oke. Kelompok 4 berarti ini. Kelompok 3 ini. Kelompok 8 ini. Kelompok 2 ini mana kelompok 1 ya? Oh ini. Silakan ya. Silakan baca situasinya kemudian buat dialog berdasarkan situasi tersebut. Jadi buka HP hanya boleh untuk mencari arti, buka di kamus, tidak boleh buka Google untuk mencari. Hanya untuk buat buka kamus offline ya, bukan kamus online. Waktunya 10 menit. Jadi setelah membuat dialog waktunya 10 menit, kalian punya waktu 5 menit lagi untuk latihan. Bagaimana mempronunciasikan, bagaimana spellingnya, ya, bagaimana intonasinya diucapkan. Kalian punya waktu 5 menit. Yes.
Menit kan? Menit lagi. Jadi yang kalau sudah selesai, boleh langsung latihan berdialog. Jadi nanti penilaiannya ada di cara pronunciate-nya. Oke, finish. Waktunya 10 menit sudah pas ya. Oke. Sekarang latihan berdialog. Oke, silakan kalian berdialog, waktunya 5 menit. Untuk latihan berdialog, kasih lancar memang nanti penilaiannya ada di lancaran. Kemudian intonation, pronunciation dengan fluently. Itu. Dengan akurasi juga ya, ketepatan kata. Jadi kata ini diucapkannya tepat sesuai dengan cara bacanya di akurasi.
Okay, finish ya. 5 minutes is over. Now the time to practice dialog in front of the class. Tapi sebelum itu, Ibu mau menjelaskan dulu kriteria penilaiannya. Ya. Untuk speaking, nanti presented in front of the class, yang Ibu nilai itu adalah kelancaran atau fluency. Jadi lancar mengucapkan, tidak putus-putus, tidak patah-patah, tidak ae-ae. Itu fluency. Nilai maksimalnya 4. Ya, nilai maksimalnya 4. Kalau patah-patah sedikit, 3. Kalau patah-patah separuh, ae-ae-nya separuh, 2. Kalau yang betul-betul parah, nilainya 1. Ya. Kemudian ketepatan atau akurasi. Kalau can I, itu sudah akurasi. Ya, ketepatan caranya diucapkan, bagaimana tulisan itu diucapkan itu akurasi. Kemudian pengucapan atau pronunciation-nya. Kemudian intonasinya. Ya. Bagaimana tekanan-tekanan kata-kata itu. Kemudian dialog yang sudah kalian buat tadi itu juga ada nilainya. Nilainya di bagian menulis atau writing. Ya. Jadi ada teks organisasinya. Bagaimana itu jadi buat? Inklusif enggak? Ada hubungannya enggak antara offering help dengan responnya? Ada hubungannya enggak dengan situasinya? Kemudian target konten. Di situ tentang apa? Kalau sesuai dengan situasi yang Ibu buat, itu berarti target kontennya sudah tepat. Kemudian vocabulary atau kosakata. Kata-kata apa yang kalian gunakan? Kemudian mekanik. Bagaimana kalian menggunakan tanda tanya, koma dengan titik. Kemudian kerapian. Jadi jangan ada yang ada coretan. Kalau ada coretan, kurang nilainya. Dengan deadline tepat waktu. Jadi ketika Ibu bilang tadi waktunya 10 menit, kemudian kalian sudah selesai, itu masuk. Ya. Kalau 10 menit kalian masih nulis, itu enggak masuk. Jadi sekarang bagaimana nih? Dimulai dari kelompok berapa nih? Kelompok 1 sudah ya? Oke, kalau kelompok 1 sudah, silakan boleh tampil ke depan. Tadi ini di bawah ya. Ini dipegang aja begini. Dipegang begini ya. Oke.
Mana? Enggak. Oke, silakan. Hi friend, Oh, yang lain perhatikan ya. Oke. we are you from group 1. My name is Komang Suci Ambarwati is Komang Septianiasi. will present the dialogue about your sharing so my books. Chan, I have you write some of them. Yes, please. They too heavy for me to carry alone. Okay, I take the two stick. Where are you going? I am heading to the library. I need to return the book. And I ring. Let's go together. Thank you, you're very keen. No problem. I may have to help. I really appreciate it. Finish? Finish. Okay. Good. Give applause to the friends. Okay. Thank you. Okay, let's take the door set. Which group next? Grup mana lagi? Grup 2? Oke, good. Oke. Hi friends. We are from group 2. My name is Kadaris Mayanti and Ana Agung Kadabranyana. I will present the dialogue about fixing a broken chair. Oke. Your chair seems unstable. Do you want me to fix it? Really, I thought it was fine, but it does shake a bit. Yes, the scratch loose. I can tighten them for you. That would be very helpful. Thank you. Do you have a screwdriver? Yes, I think there's one in the drawer. Great. I'll fix it in a minute. Thanks. You always know how to help. Thank you. Okay, sit down please. Better to sit. That is good. What group next? After group 2? Oh, group 3. Okay. Please come in the front of the class. Hi everyone. Okay, good. We are from group 3. My name is Kadek Suci Piandari and I am Rizky. I will present the dialogue about homework assistant. You look stressed. Is your homework difficult? Yes, I don't understand the last question. Do you want me to explain it to you? Yes, please. I will appreciate that. Okay, the question asks you to summarize the text in your own words. Oh, I see. I thought it was asking for something else. No, just reread the main idea. Thank you for helping me. Anytime I'm good, I could help. Okay, good. Give applause to your friends. Okay, sit down please. What group next? Group 4 already? Okay, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi. Swastiastu juga ya. Hello everyone, I am from group 4. My name is Fajri and my partner is. Nur Hidayat. Okay, good. Today my dialogue is looking for a lost item. You seem worried. Did you lose something? Yes, I lost my wallet. I can't find it anymore. Oh no, do you want me to help you look for it? Yes, please. I checked my bag, but it's not there.
Last retreat you step. Where did you last yours eat? I think in the canteen. Okay, let's go and ask the staff. Thank you. I hope you can find. Don't worry, we will try our best. Thank you. Okay, good. Give applause to your friend. Good. Back to your seat. And then which group? Okay, group 5. Good. Hi, friend. Hi. My name is Alda Nurrahma, and Komarahimesha Priyanti. we are from Group 5. Your bag looks really heavy. Do you need help carrying it? Yes, it's full of art supplies. I can help you carry it to your classroom. That will be wonderful. Thank you. No problem. Which room are you in? I'm in class 12A. All right, let's go together. Thank you, a life saver. Thank you. Okay, give up applause to your friend. Group 6. Good. Group 6. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. My name is Buddha Rama and what about you? From group Okay. how many group project going? Okay. Only still very high it very easy. No you what and no answer. I need one. Yes, we still need to make out to this concept. I just don't connect. Good. Listening. Very fast. What shall I love? Always time wasting on this opening. Thank you all good. Very happy your help. Thank you. Okay, good. Give applause to your friend. Okay. Next group. Okay, good. Group 7. It's great. Ryan Agus and Kadek Lingga. Okay. If readers, Don't forget put this. Okay. if readers we are from group 6A will present the dialogue. Okay, The silakan. classroom is messy today, so we clean it together. Mhm. It's definitely needs filming. Is where the four and you can arrange the guys. So God after tahat we can pipitahay whiteboard. Read it. Let us finish quickly before the teacher Thomas. Okay, let's start now. Cleaning together is much better. Yes, thank you for helping. Okay, good. Give applause to your friend. Okay, now the last group, groups H ya. Okay. Akbar and Andir Baik. Astaga. Itu cok. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You look to what is wrong? He forgot to bring me pen and take class in both star. Do worry do you what to bring mean? Real is flash.
Here you go, I have extra on. Thank you so much. You saved me. It's okay. Glad I could help. I'll throw it after class. Thank you. Okay, give applause to your friends. Thank you all. Oh begitu, jadi mau izin keluar. Oke, silakan. Oke, luar biasa sekali tadi. Tepuk tangan sekali lagi untuk thank you very much. Thank you very much. Your collaboration today is very great. Jadi kalian mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian dari yang sudah presentasi semua tadi luar biasa semua ya. Ada yang sudah memenuhi kriteria intonasi, kelancaran, fluensi. Kemudian ada yang masih patah-patah. That is okay. Namanya proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Yang terpenting adalah you have good willing. Kalian punya kemauan untuk maju ke depan, mengerjakan tugas dengan baik, maju ke depan mempresentasikan, apalagi ini pelajaran bahasa Inggris. Niat baik dan itikat kalian itu sudah luar biasa sekali. Insya Allah ke depannya kalian akan semakin lancar dalam berbahasa bahasa Inggris karena kalian sudah punya one great modal. That is keberanian, kemauan untuk tampil di depan itu luar biasa sekali ya. Oke. Kemudian silakan disimpan di atas mejanya, Ibu kumpul ya. Ibu ambil nilai writingnya ya. Oke. Dua-duanya. Oke. Oh, oke, I'm sorry. Ketinggalan. Tadi ada temannya Rizkin, dia dapat kabar dari neneknya yang masuk rumah sakit. Jadi kita doakan bersama dalam hati, mudah-mudahan neneknya tidak terjadi apa-apa ke rumah sakit karena mungkin penyakit biasa. Jadi mudah-mudahan itu tidak menjadi hambatan Rizkin untuk bergabung kita sebentar lagi dalam proses belajar mengajar ya. Oke. Tadi setelah kita melakukan membuat dialog, kemudian berdialog di depan kelas, how do you feel? Bagaimana perasaannya? Lega. Lega sudah tampil di depan, lega sudah menyelesaikan tugas. Yang lain, how do you feel? Oke. Dari pertama Ibu masuk, kemudian menjelaskan tentang offering helps, kemudian pada akhirnya kalian how to make dialogue in front of the class. According to you, what is your conclusion for today? Kesimpulannya tentang pelajaran hari ini, tentang dialog offering helps. Can you give me one conclusion, short conclusion about what we study about today? Ada yang bisa menyimpulkan? Okay, thank you, Risma. Of course, in Indonesia, that is okay. Kesimpulan dari pembelajaran offering help adalah sebuah ungkapan untuk menawarkan bantuan secara sopan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepedulian, meringankan beban orang lain, dan membangun hubungan interpersonal yang baik. Ungkapan ini bisa digunakan dalam situasi formal maupun informal, dan kalimat ini digunakan bervariasi tergantung tingkat kesopanan dan konteks yang dikatakan. Oke, good. Jadi kesimpulan hari ini adalah tentang bagaimana menawarkan bantuan serta responnya secara sopan, tergantung depend to the situation. Oke, good, Rismayanti. Jadi offering helps bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, bisa di teks nih. Kenapa kamu tidak masuk hari ini? Why don't you come to school today? Ada yang ngechat tuh ya.
butuh bantuan nih, gitu. Itu namanya secara tertulis misalnya meskipun menggunakan gadget. Jadi meresponnya juga harus sopan gitu. Ya, biasanya orang salah paham kalau menggunakan teks salah paham. Padahal bahasanya bagus-bagus. Tapi karena kita membacanya lagi nggak mood, ih apa ini udah tulis? Padahal, nah, jadi tolong perbaiki juga kalau lewat tulisan gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya offering help adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan, that is, kepada orang lain secara sopan dalam bahasa Inggris. Kita dapat berkomunikasi lebih efektif dalam situasi sehari-hari serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Oke, good. Jadi itu kesimpulan untuk hari ini tentang offering helps. Let's we move. Setelah kita membuat kesimpulan, nih, dari awal sampai akhir ini, apa sih bagian paling menarik dengan pembelajaran hari ini? What is most interesting in our lesson today about offering help? Apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Oke. Oh, mempelajari itu ya. Jadi itu include dengan perasaan tuh jadi menarik ya kelihatannya. Oke, good. Kemang Maisa. How about tantangan apa? The challenge. What challenge that you found in learn about this material, about offering helps? Oke, Rismayanti lagi. Mengucapkan dan mengekspresikan offering help dengan tepat. Oke, ternyata menurut Rismayanti, permainan ekspresi ketika kita menawarkan bantuan itu harus tepat ya. Jangan yang butuh bantuan enggak? Itu menghina kesannya ya. Jadi bagaimana kita memainkan ekspresi, kemudian lewat perasaan kita menawarkan bantuan, ternyata itu challenging juga menurut Rismayanti. Well, Patri, what will you do for the result of the study more satisfying? An Agung, good, An Agung. Let's be here. Mengapa lebih banyak kosakata? Oh, jadi memang ya, kosakata itu kunci dari belajar bahasa Inggris. More you have the vocabulary, that is more good, better in result. Jadi hasilnya akan lebih bagus kalau kalian punya banyak perbendaharaan kata. Oke, bagus sekali kalian hari ini ya. Ternyata sudah paham bahwa vocabulary itu memang perlu ya, perlu untuk dikuasai. Oke, jadi ini tugas. Ini teruskan 5 contoh kalimat offering helps dalam bahasa Inggris beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Ini tugas kalian di rumah nanti. Jadi offering helps-nya ini based on your situation yang kalian temui di rumah, entah itu lihat bapakmu, mamamu, adekmu, tetanggamu, nenekmu, kira-kira dia butuh bantuan atau enggak. Jadi silahkan buatkan 5 offering helps. Jadi kan ada pretest tuh. Ada pretest awal tadi yang kalian tulis. Sekarang kita post test lagi. Jadi silahkan kembalikan posisi tempat duduk. Jadi posisinya tadi ditarik ke sini ya. Ditarik ke sini. Ini aja yang bergeser nih. Ke sini aja. Atau itu sana yang ke sana? Ke sini ya. Sebentar nanti soalnya. Bu.
Nanti soalnya Ibu munculkan. Ya. Jadi setidaknya jawabannya nanti benar semua. Ini tugasnya di rumah, kalian paham ya? Oke. Tunggu, waktunya kita 5 menit. Ini. Jadi silakan kalian jawab. Harusnya jawaban kalian ini benar semua. Karena kalian sudah belajar tentang ini kan? Tadi sudah belajar. Kalau tadi banyak yang salah tuh, bahkan ada yang diisi cuma 3 nomor tuh. Sekarang harus terisi semua. Dialognya sudah hebat-hebat kok tadi toh. Oke, waktunya 5 menit. Ya, dijawab semua ini. Oke. Oke, sita 1 menit. Oke, finish. Oke, good. Finish on time ya. Silakan simpan di mejanya, nanti Ibu ambil. Oke. Oke. Oke, good. Oke. 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 Oke, ini budaya. Oke. Oke, jadi sebelum kita, karena waktu kita sudah hampir habis untuk jam kedua ini, Ibu ingatkan sekali lagi tugas di rumah itu membuat, siapa masih ingat tugasnya kita tadi membuat berapa dialog? 5 dialog based on your situation at home. Jadi berdasarkan situasi di rumah masing-masing ya. 5, jadi boleh tentang kakeknya, kakaknya, atau sapinya yang mau ditolong karena mungkin terjerat apa gitu ya. Tuh. Tapi masalahnya sapinya nggak bisa menjawab ya. Ibu ini mengada-ngada sapi di offering gitu ya. Oke. Jadi 5 dikumpul di hari Sabtu, jangan lupa. Kemudian karena minggu depan kita sudah ulangan sumatif seperti Ibu bahas tadi di pertemuan awal. Jadi soal yang akan muncul nanti, yang Ibu buat nanti, itu di KD kita yang terakhir kemarin
yang application letter ya, application letter. Jadi di situ ada 10 soal uraian semua. Jadi kalian nanti menjelaskan semua di situ, kemudian membuat satu paragraf tentang application letter, entah itu bodinya, entah nanti addressnya. Jadi kalian fokus saja di situ. Kemudian ada juga CV yang hendak dibuat, ya, CV hendak dibuat. Jadi kalau CV-nya based on your situation saja. Anggaplah kalian sudah tamat SMK misalnya, itu bisa. Saya tamatan SMK gitu, SMK pertanian. Begitu. Kalau situasinya nanti saya buat berdasarkan dengan situasi masing-masing dari kalian gitu ya. Siapa tahu terbuka lowongan pekerjaan di pembibitan kakao misalnya. Jadi sesuai dengan situasi kalian untuk saat ini ketika kalian di SMK. Boleh based on your situation membuat CV-nya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tanya lagi Ibu, Japri Ibu, Bu, kisi-kisinya. Lah, Ibu sudah bilang atau hari Kamis. Jadi, supaya kalian jangan japri-japri lagi Ibu, silakan. Karena ini semester 5 ya, tidak lama lagi semester 6. Semester 5, penentuan kalian sudah mau tamat ini. Tidak ada, sudah paham semua. Kayaknya ini wajah-wajah mau giat belajar ini menjelang ulangan. Jadi Ibu ingatkan juga sekali lagi, siapa yang pernah tidak masuk di kelasnya Ibu, seperti Kadek Lingga, tidak masuk, jadi silakan menghadap Ibu, Bu apa tugasnya, supaya nanti nilainya, loh saya kan cuma dapat segini atau cuek, gitu, nggak boleh ya. Nah, harus diperbaiki memang sekarang sebelum hari Sabtu. Ya, ada beberapa, Rama juga pernah tidak masuk, jadi menghadap Ibu hari Sabtu, setor tugasnya sebelum itu, tanya-tanya memang sama Ibu. Bu, tugas apa? Atau tanya sama temannya. Boleh. Tugas apa yang belum dikumpul pada saat hari kamu tidak masuk, ditanyakan. Itu ya. Oke. Jadi, pesan Ibu terakhir kali, ini pertemuan terakhir kita di semester 5, jaga kesehatan, cuaca tidak bagus, ya. Jadi makan tepat waktu, kemudian jangan banyak begadang, ya. Keluar malam, batasnya sampai jam 9 saja, jangan lebih. Jaga juga pola makan, ya. Jangan perbanyak main game, karena kita mau ulangan ini. Tutup pelajaran hari ini, we say thank you very much for joining my class. Before that, let's be pray together. Mari kita berdoa bersama. Let's be pray together. Finish. Okay, Captain Class, please. Stand up, please. Greeting to the teacher. You are welcome. See you at our examination, final examination ya. Okay, good luck for you. Okay, langsung. Okay. Okay, langsung.